Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suwinda NIM 8111420037. Kali ini saya akan mewakilkan teman-teman saya untuk menjelaskan materi pengantar ilmu hukum, yaitu hukum privat. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum privat, sejarah hukum perdata, dan sumber hukum perdata. Sebelumnya, pasti kita belum mengetahui apa itu pengertian dari hukum privat. Saya akan menjelaskan. Hukum privat menurut buku pengantar ilmu hukum karya Kansil, hukum privat atau sipil adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan yang lain. Dan menurut buku pengantar ilmu hukum karya Peter Mahmud, hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan khusus. Dalam hal ini, hukum privat memiliki arti luas dan sempit. Kelompok kami akan mengambil arti hukum privat secara sempit, yang berarti hukum privat hanya terdiri dari hukum perdata. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat. Lalu, bagaimana sih sejarahnya hukum perdata? Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata Belanda Barat yang mana awalnya berinduk pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbahasa Belanda yang biasanya dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat BW. Namun, sebagian materi dari BW sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang Kefailitan. Kodifikasi hukum perdata di Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Stadsblad nomor 23 dan berlaku dari Januari 1948. Setelah Indonesia merdeka, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikannya dengan undang-undang baru. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. BW Hindia Belanda ini disebut sebagai induk dari hukum perdata Indonesia. Dan ke pembahasan sumber hukum. Apakah pengertian sumber hukum? Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang sifatnya memaksa. Dalam hal ini, aturan-aturan tersebut apabila dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Vollmer membagi sumber hukum perdata menjadi 4 macam, diantaranya ada KUH perdata, traktat, jurisprudensi, dan kebiasaan. Lalu dibagi lagi menjadi 2, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum berasal dari sumber tertulis. Umumnya terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Hukum perdata tidak tertulis adalah tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum berasal dari sumber tidak tertulis. Umumnya terdapat pada hukum kebiasaan. Cukup sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas-asas hukum privat. 1. Asas konsensualisme, yaitu asas dengan adanya antara dengan kedua belah pihak yang termasuk dalam pasal 1320 ayat 1. 2. Asas fakta sunt servanda, yaitu asas yang memiliki kepastian hukum dengan para pihak yang termasuk dalam pasal 1330 ayat 1 dan 2. Mengatur bahwa persetujuan dibuat sesuai undang-undang yang berlaku dan tidak dapat ditarik kembali, melainkan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. 3. Asas kebebasan berkontrak. Dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun, persetujuan tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan keputusan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik. 4.
Asas Itikat Baik. Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikat baik di masa kejujuran yang dapat menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan. Kasus pelanggaran hukum perdata. Pelanggaran hukum satu ini memang sebenarnya pelanggaran yang umum sering dilakukan, yaitu kasus pencemaran nama baik yang sering kali dialami oleh public figure, di mana kasus ini memberikan komentar negatif dari para netizen untuk seseorang yang mana hal ini dapat dikenai kasus dan permasalah besar serta berakhir pada hukum perdata. Kesimpulannya, hukum perdata atau hukum privat mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya, atau tindakan dan sikap seseorang dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan. Di dalam hukum perdata, terdapat sejarah mengenai hukum perdata bahwa hukum perdata Indonesia merupakan kodifikasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Belanda yang awalnya Indonesia merupakan bekas jajahan dari Belanda. Sumber-sumber hukum perdata berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jurisprudensi, traktat, dan kebiasaan. Asas-asas hukum perdata berupa asas konsensualisme, asas fakta sunt servanda, asas kebebasan berkontrak, dan asas itikat baik. Juga kasus pelanggaran terhadap hukum privat atau hukum perdata yang pernah terjadi di Indonesia seperti pencemaran nama baik dan perceraian.